Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami di Tes Masuk Kerja. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang prediksi soal untuk tes kemampuan umum part ketiganya ya. Oke, ini soal nomor 1. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini sistem kredit yang ditawarkan oleh Pegadaian sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi masyarakat Indonesia karena ini jawabannya A ya. Prosedurnya yang sangat sederhana, pelayanan yang diberikan cepat dan prosesnya mudah untuk diikuti. Ini sistem kredit Pegadaian dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan, proses yang sederhana, dan pelayanan yang cepat, serta mudah merupakan ciri khas Pegadaian yang membuatnya relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang sering membutuhkan solusi keuangan dalam waktu singkat tanpa proses yang berbelit-belit. Kalau yang B itu salah, karena meskipun Pegadaian memberikan pinjaman, jumlahnya disesuaikan dengan nilai barang jaminan, sehingga tak selalu maksimal seperti yang dimaksud dalam opsi ini. Kalau yang C, salah karena sistem Pegadaian justru menggunakan barang jaminan sebagai dasar untuk memberikan pinjaman. Tidak adanya jaminan bukan karakteristik umum Pegadaian. Kalau yang D, salah, karena meskipun Pegadaian banyak digunakan oleh golongan ekonomi menengah ke bawah, layanan ini juga dapat diakses oleh masyarakat dari golongan lain. Fokusnya adalah pada kemudahan prosedur, bukan golongan tertentu. Kalau yang E, salah karena pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian memiliki batas maksimal tertentu, tergantung pada nilai barang jaminan, tidak selalu memenuhi kebutuhan yang sangat besar. Oke, lanjut nomor 2. Kata kredit berasal dari bahasa Latin yaitu credere yang memiliki arti, ini jawabannya E ya, kepercayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam bentuk pinjaman atau utang. Dalam konteks ekonomi, kredit mengacu pada kepercayaan yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman bahwa utang atau pinjaman tersebut akan dibayar kembali sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Konsep ini menekankan adanya rasa percaya antara kedua belah pihak dalam transaksi keuangan. Kalau yang A itu kurang tepat karena arti credere bukanlah keinginan, melainkan kepercayaan. Kata keinginan lebih menggambarkan hasrat pribadi, bukan konsep keuangan atau hubungan antar pihak. Kalau yang B salah, karena arti kata credere tidak berkaitan dengan kebutuhan. Kredit lebih menekankan aspek kepercayaan dalam memberikan pinjaman, bukan kebutuhan itu sendiri. Kalau yang C salah karena kata tersebut tidak berhubungan dengan keuntungan, melainkan kepercayaan. Keuntungan biasanya terkait dengan hasil dari transaksi, sedangkan kredit adalah mekanisme keuangan. Kalau yang D salah karena meskipun kredit sering dikaitkan dengan pembayaran cicilan, arti asli dari kata tersebut adalah kepercayaan, bukan mekanisme pembayaran. Oke, lanjut nomor 3.
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan memiliki berbagai tugas penting yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Salah satu tugasnya adalah mendukung prinsip keuangan berkelanjutan melalui green finance. Bagaimana langkah yang tepat yang diambil oleh OJK untuk mendorong penerapan prinsip ini? Jawabannya adalah B ya, memberikan insentif kepada perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan dalam bisnis mereka. Ini adalah langkah yang sesuai dengan tugas OJK dalam mendukung green finance. Insentif ini bisa berupa keringanan regulasi, akses pendanaan dengan syarat lebih ringan atau fasilitas keuangan lainnya. Tujuannya adalah untuk mendorong perusahaan agar lebih aktif menerapkan prinsip keberlanjutan seperti penggunaan energi terbarukan, pengolahan limbah yang lebih baik, dan pengurangan emisi karbon. Kalau yang A itu kurang tepat, salah. Membatasi akses pendanaan bukan langkah yang relevan untuk mendukung prinsip keberlanjutan. Kalau yang C, salah, OJK tidak mewajibkan semua perusahaan menggunakan energi terbarukan, melainkan mendorong pembiayaan untuk proyek terkait. Kalau yang D salah, OJK tidak membiayai langsung proyek ramah lingkungan, tetapi mendorong pihak lain untuk melakukannya. Kalau yang E salah, meningkatkan pengawasan terhadap fintech adalah tugas lain OJK, tetapi tidak terkait langsung dengan green finance. Oke, lanjut nomor 4. Salah satu tugas OJK adalah meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Mengapa literasi keuangan penting untuk mendorong investasi domestik? Ini jawabannya adalah B ya, karena literasi keuangan membuat masyarakat memahami risiko investasi dan memilih produk yang sesuai. Literasi keuangan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan manfaat produk keuangan, sehingga mereka dapat memilih produk investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang A, salah, literasi keuangan bertujuan agar masyarakat memahami dan memanfaatkan produk perbankan, bukan menghindarinya. Kalau yang C, salah, literasi keuangan mencakup banyak hal, termasuk investasi dan manajemen keuangan, bukan hanya menabung di bank. Kalau yang D, salah, literasi keuangan tidak bertujuan mengurangi kepercayaan terhadap produk keuangan digital, melainkan meningkatkan pemahaman tentang cara menggunakan secara aman. Kalau yang E, salah, literasi keuangan tidak bertujuan menghentikan pinjaman, tetapi memastikan masyarakat memahami cara memanfaatkan pinjaman dengan bijak. Oke, lanjut nomor 5. Pasar modal memiliki berbagai fungsi penting dalam perekonomian. Salah satunya adalah mendukung transparansi keuangan perusahaan. Hal ini dapat tercapai karena A ya, pasar modal mewajibkan perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Ini salah satu fungsi utama pasar modal adalah meningkatkan transparansi keuangan. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terbuka yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh investor. Kalau yang B itu salah, tidak ada kewajiban bagi investor untuk hanya memilih perusahaan dengan sertifikasi keuangan. Investor bebas memilih perusahaan manapun berdasarkan preferensi dan analisis mereka, meskipun performa keuangan biasanya menjadi salah satu pertimbangan. Kalau yang C, salah, badan pengawas seperti OJK mengawasi pasar modal, tetapi tidak menyetujui setiap
transaksi. Mereka mengatur dan memastikan bahwa transaksi berlangsung sesuai dengan hukum dan regulasi. Kalau yang D, salah, tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan dividen secara rutin. Keputusan pembagian dividen eh, tergantung pada kebijakan perusahaan dan persetujuan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kalau yang E, itu salah, meskipun teknologi digital sering digunakan untuk pelaporan keuangan, hal ini bukan kewajiban. Perusahaan hanya diwajibkan untuk memberikan laporan yang akurat dan sesuai standar, terlepas dari metode pelaporannya. Oke, lanjut nomor 6. Salah satu manfaat pasar modal adalah mobilisasi dana dari masyarakat untuk mendukung proyek produktif. Manfaat ini berdampak pada B ya, percepatan pertumbuhan ekonomi dengan pendanaan proyek yang meningkatkan produktivitas. Mobilisasi dana melalui pasar modal memungkinkan pendanaan proyek produktif yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Kalau yang A, salah karena pembagian dividen tidak selalu terjadi dan manfaat mobilisasi dana lebih luas dari sekadar konsumsi masyarakat. Kalau yang C salah, karena dana dari pasar modal tidak terbatas pada proyek pemerintah, perusahaan swasta juga mendapat manfaatnya. Kalau yang D salah, meskipun pasar modal mengurangi ketergantungan pada pembiayaan bank, hal ini bukan manfaat utama mobilisasi dana. Kalau yang E salah, pasar modal tidak menjamin keuntungan investor, meskipun ada pengawasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Oke, lanjut nomor 7. OJK sering dikritik terkait mekanisme penyelesaian sengketa yang dianggap lambat dan tidak efektif. Hal ini berdampak negatif pada B ya, kepercayaan masyarakat terhadap OJK sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan. Lambatnya mekanisme penyelesaian sengketa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan OJK sebagai pengawas yang efektif. Kalau yang A, itu salah karena jumlah lembaga ilegal lebih dipengaruhi oleh pengawasan terhadap operasional lembaga keuangan. Kalau yang C, salah karena pertumbuhan fintech lebih berkaitan dengan inovasi teknologi dan regulasi, bukan penyelesaian sengketa. Kalau yang D, salah, regulasi aset digital tidak terkait langsung dengan mekanisme pengaduan konsumen. Kalau yang E, salah, pengurangan jumlah pengaduan tidak terjadi, justru masyarakat akan merasa kurang dilindungi jika solusi lambat. Oke, lanjut nomor 8. OJK menghadapi tantangan dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan pesat teknologi finansial atau fintech. Salah satu kritik yang muncul adalah regulasi dianggap tidak cukup cepat untuk mengakomodasi inovasi baru seperti pinjaman berbasis aplikasi dan penggunaan cryptocurrency. Di sisi lain, perkembangan yang tidak diatur dengan baik dapat membuka celah untuk kejahatan keuangan, termasuk penipuan dan pencucian uang. Berdasarkan hal tersebut, apa dampak utama dari lambatnya penyesuaian regulasi OJK terhadap fintech dan aset digital di Indonesia?
Ini jawabannya A ya. Meningkatkan resiko kerugian masyarakat akibat investasi ilegal yang memanfaatkan celah regulasi. Lambatnya regulasi menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menjalankan investasi ilegal atau layanan fintech yang merugikan masyarakat. Kalau yang B salah, meskipun regulasi penting bagi investor, minat investasi biasanya lebih dipengaruhi oleh potensi pasar dan resiko umum, bukan hanya kecepatan regulasi. Kalau yang C salah, jumlah pengguna aplikasi fintech biasanya meningkat seiring dengan kemudahan akses, meskipun ada kekhawatiran regulasi. Kalau yang D salah, kerjasama internasional memang bermanfaat, tetapi bukan dampak utama dari lambatnya regulasi. Kalau yang E salah, fintech tetap memerlukan pengawasan regulasi untuk operasionalnya, terutama yang melibatkan transaksi keuangan. Oke, lanjut nomor 9. Dalam siaran pers resmi yang diterbitkan oleh OJK terkait dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak konsumen, disampaikan secara tegas bahwa salah satu prioritas utama yang menjadi perhatian adalah memastikan adanya perlindungan menyeluruh terhadap data pribadi masyarakat. Data pribadi ini dianggap sebagai aset penting yang harus dijaga keamanannya dari berbagai potensi resiko, termasuk penyalahgunaan dan kebocoran informasi. Namun demikian, dalam proses pelaksanaan perlindungan terhadap data pribadi ini, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Pertanyaan adalah, apa aspek utama yang menjadi tantangan terbesar dalam implementasi perlindungan data pribadi tersebut? Ini E ya. Lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap implementasi teknologi oleh berbagai lembaga keuangan. Pengawasan yang efektif merupakan kunci dalam memastikan bahwa lembaga keuangan benar-benar menerapkan teknologi sesuai standar perlindungan data pribadi. Jika pengawasan ini lemah, lembaga keuangan dapat melalaikan tanggung jawabnya atau tidak sepenuhnya mematuhi regulasi yang ada. Hal ini membuka celah bagi penyalahgunaan data atau kegagalan dalam melindungi privasi konsumen. Oleh karena itu, pengawasan yang kuat dan konsistensi diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Kalau yang A, meskipun literasi digital masyarakat yang rendah memang menjadi tantangan, hal ini bukan tantangan terbesar. Literasi digital dapat ditingkatkan melalui edukasi dan program kesadaran. Tantangan utama lebih berkaitan pada bagaimana lembaga keuangan menerapkan teknologi yang aman. Kalau yang B, kurang tepat, ketidaksesuaian regulasi bisa menjadi hambatan, tetapi bukan faktor dominan dalam perlindungan data pribadi. Tantangan lebih besar muncul dari implementasi di tingkat lembaga keuangan yang membutuhkan pengawasan ketat. Kalau yang C, kurang tepat, banyak lembaga keuangan sudah memiliki akses ke teknologi canggih. Masalahnya bukan pada adopsi teknologi, tetapi pada bagaimana mereka menggunakannya dengan benar dan sesuai regulasi. Ini masih kembali pada lembaga pengawasan. Kalau yang D, kurang tepat, karena meskipun resistensi konsumen bisa menjadi masalah, ini biasanya lebih berkaitan dengan kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Jika pengawasan dan perlindungan data kuat, kepercayaan konsumen akan meningkat dan resistensi dapat diminimalkan. Oke, ini soal nomor 10. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang lolos ke tahap selanjutnya dan akan masuk ke tahap kedua ya. Oke, terima kasih.